Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita dengan NIM 1801846. Saya berasal dari kelas A, angkatan 2018, Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan progres project guna menyelesaikan tugas uji kompetensi 1 mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Ali Tarmizi. Di sini saya merangkum 4 tugas yang ada di e-learning menjadi satu presentasi. Masuk ke tugas yang pertama, yaitu tugas 1A, pendaftaran di WhatsApp Group PRPL 2020. Saya meminta bantuan teman saya untuk men-screenshot sebagai hasil tugas 1A. Screenshot tersebut adalah bukti bahwa saya telah masuk ke dalam grup PRPL 2020. Lanjut ke tugas 1B, pendaftaran di mailing list PRPL 2020. Di sini saya mendaftar di mailing list PRPL 2020 menggunakan akun Webmail UAD. Ini adalah hasil tugas 1B. Lanjut ke tugas 1C, yaitu pendaftaran di GitLab.com. GitLab adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam menghasilkan pemrograman. Di sini saya juga menggunakan akun Webmail UAD, dan ini adalah hasil screenshot bukti bahwa saya telah mendaftar akun di GitLab. Lanjut ke tugas 1D, yaitu form pendaftaran akun di adblock.uad.ac.id. Karena sebelumnya saya belum pernah menggunakan blog UAD, maka saya memilih pada form tersebut adalah saya belum pernah akun baru atau saya belum pernah menggunakan akun ini. Lanjut ke tugas 2A, persiapan peralatan pengembangan. Di sini saya diminta untuk membuat laporan tentang data-data dan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk tugas proyek yang akan datang. Ini adalah hasil tugas 2A. Yang pertama adalah STEM, kemudian saya menggunakan tools yaitu Sublime Text, dan ini adalah spesifikasi laptop saya. Saya menggunakan laptop dengan RAM 4GB dan prosesor Intel Core i3, dan ini adalah gambar laptop saya. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu PRPL 2020 tugas 2B, pendaftaran proyek aplikasi berbasis web atau desktop. Dan pada tugas ini saya memilih judul tugas proyek yaitu aplikasi berbasis web tentang InfoPOS. Lanjut ke tugas 3A, pembuatan project di GitLab dan invite Bapak Ali Tarmizi di email alitarmizi.tif.uad.ac.id. Di sini saya melakukan screenshot bahwa saya telah mengundang Bapak Ali sebagai developer di akun GitLab saya untuk pada tugas proyek saya, yaitu aplikasi berbasis web tentang InfoPOS. Ini adalah hasilnya. Kemudian pemasangan Git client di laptop atau plugin Git Editor. Untuk tugas 3B, untuk hasil tugas 3B ini saya tidak mendownload aplikasi SmartGit atau segala macamnya. Di sini saya clone, lalu saya menginstal package control dari Sublime, dan kemudian saya bisa mengerjakan tugas proyek saya melalui Sublime, bisa dikerjakan offline maupun online, lalu bisa langsung terhubung ke GitLab. Lanjut ke tugas yang terakhir, yaitu tugas 4, menyusun analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Di sini yang pertama kali diminta itu adalah analisis kebutuhan hardware untuk pengembangan developer dan untuk klien.
analisis kebutuhan software sistem, software untuk klien, software aplikasi yang dikembangkan. Lalu yang ketiga adalah analisis kebutuhan database atau storage. Yang keempat, analisis kebutuhan prosedur, proses bisnis, tata cara, sistem, dan lain-lainnya. Analisis kebutuhan personalia, sumber daya manusia yang terlibat dari sisi developer, dari sisi klien. Dan yang terakhir adalah analisis kebutuhan dokumentasi, dokumen analisis, dokumen desain, dokumen perjanjian, pustaka, atau referensi catatan teknis, dan sebagainya. Tahap pengerjaan tugas yang pertama adalah identifikasikan dan buatlah daftar kebutuhan di atas sesuai spesifikasi masing-masing. Gambar rancangan desain aplikasi diberi penjelasan secukupnya. Daftar deskripsi kebutuhan dan rancangan aplikasi tersebut dituangkan dalam dokumen. Format file PRPL 2020 tugas 4 kelas NIM nama mahasiswa. Ini adalah hasil tugas 4 saya. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan hardware. Hardware untuk pengembangan developer dibutuhkan PC atau laptop yang memiliki spesifikasi minimal prosesor sekelas Intel Core i3, RAM 2GB, dan juga fasilitas internet untuk memperlancar pengembangan aplikasi. Kemudian hardware untuk klien dibutuhkan PC atau laptop yang memiliki spesifikasi kurang lebih sama seperti poin sebelumnya dan juga dengan fasilitas serupa yaitu internet agar dapat menggunakan aplikasi dengan lancar. Lalu yang kedua adalah analisis kebutuhan software atau sistem. Software untuk developer sendiri yang dibutuhkan adalah SAM, PHPMyAdmin sebagai database-nya, Sublime Text atau Visual Studio sebagai source code atau tools yang saya gunakan, dan juga web browser untuk menampilkannya. Software yang digunakan untuk klien dalam menjalankan aplikasi yang dikembangkan antara lain tidak lain tidak bukan adalah web browser seperti Google Chrome, Firefox, atau Safari. Software atau aplikasi yang dikembangkan itu spesifikasi global ya. Dan yang ketiga itu adalah analisis kebutuhan database atau storage. Dalam database ini saya menggunakan 3 tabel untuk menyempurnakan fungsi dari aplikasi yang akan dikembangkan nantinya. Yang pertama itu adalah tabel pengunjung, tabel info cost, dan tabel admin. Yang pertama, tabel admin ini berisikan oleh ID admin, nama admin, dan email admin. Di tabel pengunjung ada pengunjung, ID pengunjung, nama pengunjung, dan email pengunjung. Dan tabel yang terakhir adalah tabel info cost yang berisikan ID cost, alamat cost, harga cost, tipe cost, dan terakhir adalah fasilitas. Yang keempat adalah analisis kebutuhan prosedur atau proses bisnis dari tugas proyek saya. Proses bisnis dan tata cara sistem. Dalam sebuah website pencarian kos, pengunjung yang datang mengunjungi website dapat memilih beberapa kos sesuai dengan alamat atau area lokasi yang dicari. Selain itu, pengunjung juga bisa mencari berdasarkan harga kos. Pengunjung juga bisa langsung menghubungi admin website sebagai perantara antara pengunjung dan pemilik kos. Jadi di aplikasi berbasis web InfoKos ini hanya sebagai perantara pengunjung dan pemilik kos. Ini adalah tampilan depan dari tugas proyek saya kasih nama spesialis kos. Ini merupakan tampilan home awal di desain aplikasi nantinya. Masih banyak pengembangan yang harus dilakukan, tapi kurang lebih seperti ini. Tampilan awal beberapa menu di bagian atas home dan lain-lainnya. Sekian penyampaian saya tentang presentasi progress project guna menyelesaikan uji kompetensi 1 mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq.